Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi channel aku, Dedela. Kali ini aku mau cerita santai banget, bahkan sambil makan. Mau tahu aku makan apa, teman-teman? Ini namanya mie golosor, teman-teman. Ini mie khas dari Garut sih, tapi mungkin di tempat lain juga banyak ya. Jadi aduh, aku sampai ngiler loh. Jadi ini tuh terbuat dari aci kayaknya. Jadi gluten free. Kenapa aku nyetok ini di rumah? Karena cucu aku tuh yang kedua, dia tuh alergi sama gluten, nah, teman-teman. Jadi kalau dia mau makan mie itu sekali-kali dia kan suka pengen gitu ya makan mie gitu ya. Nah, aku buatin ini nih mie golosor ini gitu. Ini dimasaknya kayak kita masak mie goreng aja biasa, tinggal dipakein sayur-sayuran gitu, teman-teman. Nah, aku sambil makan ya. hmm. Nah, aku mau cerita. Jadi cucu aku itu usianya tuh kadang mau 5 tahun. Aku singkatnya aja ya. Cucu aku tuh dia tergolong yang berat badannya tuh kayak kurang gitu. Terus hmm, setiap kali dia makan, dia tuh suka pengen pup. Kita tuh udah bilang, udah periksa ke dokter gitu ya, ke dokter anak. Dok, kenapa ya cucu aku tuh makannya banyak tapi berat badannya nggak naik-naik, cenderung lambat lah gitu naiknya. Dan setiap kali udah makan tuh dia selalu pengen pup. Terus dokternya bilang mungkin dari pencernaannya. Dikasihlah vitamin untuk pencernaan dan sebagainya, tapi nggak ada perubahan, teman-teman, nggak membaik. Nah, akhirnya suatu saat cucu aku tuh demam tinggi dan diare akut. Akhirnya sampai ke IGD kan. Di IGD periksa lah, oh mungkin ini diare gitu kan ya, diinfus, dikasih obat diare. Alhamdulillah diarenya tuh membaik, tapi panasnya tuh nggak turun-turun, teman-teman. BTW aku tadi udah berdoa ya sebelum makan. Jadi panasnya tuh hampir 40. Aku tuh khawatir banget kan. Dikasih penurun panas, sampai turun. Tapi 3 jam kemudian, 4 jam kemudian panas lagi. Itu tuh bayangin berlangsung hampir, jadi cucu aku tuh dirawat sampai 2 minggu. Dites semuanya, dari mulai paru-paru, fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian TB, kemudian telinganya, terus kelenjar di tenggorokannya, di ronsen, USG ginjal, ambil darah hampir tiap hari segala macam, dan hasilnya semuanya bagus. Trombosit bagus, segala macam bagus. Tapi ini panasnya nggak turun-turun. Alhamdulillah nggak ada kejang. Nah, setelah 2 minggu dirawat, dokternya bilang karena nggak ada kejang dan semua hasilnya bagus, jadi boleh pulang. Untuk demamnya pakai obat penurun panas aja karena udah nggak diare juga. Singkat cerita, pulanglah ke rumah. Belum 24 jam diare lagi dan demamnya makin tinggi. Akhirnya kita bawa lagi kan ke IGD kan. Tanggalnya udah dokter yang berbeda. Dan teman-teman, berapa lama lagi di rumah sakitnya? 2 minggu lagi. Jadi cucu aku tuh hampir 1 bulan di rumah sakit. Infusan udah bolak-balik, kanan kiri udah bengkak. Untungnya cucu aku tuh kayak anaknya sweet lah gitu ya. Jadi dia cuman kalau susternya datang atau infusannya bengkak atau dia mau diambil darah, dia cuma bilang, suster pelan-pelan ya soalnya sakit. Dia nggak pernah berontak, nggak pernah apa. Makan obat aja dia pintar banget, bagus banget. Nah, karena ditangani dengan sama dokter yang berbeda, semua tes udah dilakukan dari atas kepala sampai bawah, sampai apakah harus disunat atau apa, karena belum disunat. Ternyata nggak ada apa-apa, baik semuanya. Sampai dari darah, USG, ronsen, sampai fesesnya juga diperiksa, hasilnya bagus semuanya. Tapi apanya gitu yang tinggi, berarti ada infeksi gitu ya. Nah,
dokternya bilang ini harus dirujuk ke dokter anak subspesialis alergi karena kemungkinan ini dari alergi. Nah setelah aku konsultasi terus akhirnya disuruh pulang dulu karena udah lama banget ya, anaknya juga bosan, kasihan. Udah di rumah aku akhirnya konsul sama beberapa teman suami aku yang juga dokter untuk kemungkinannya, karena kan makan obat penurun panas cukup lama itu kan takut juga ya, takut tindakannya gimana. Akhirnya aku, ibunya, kakeknya, dokternya akhirnya berkesimpulan bahwa kemungkinan cucu aku ini alergi gluten karena ciri-cirinya semua mirip. Kemudian setiap kali dia makan gluten demamnya naik, kemudian diare. Akhirnya dicobain tuh untuk clean eating ya namanya atau apa gitu, tanpa gluten sama sekali, jadi gluten free sama sekali. Dan surprisingly cucu aku nggak demam lagi sama sekali, nggak diare lagi, berat badannya mulai naik, dia nggak tantrum, dia nggak lemes, dia aktif segala macam. Jadi setelah kontrol lagi dokternya bilang sepertinya diagnosa kita tuh betul gitu, tapi kalau mau dipastikan memang harus tes alergi. Nah yang jadi masalah selanjutnya adalah kalau mau tes alergi itu harus terkontaminasi dulu gitu, sama misalnya kita mau tes alerginya tepung terigu atau gandum gluten lah gitu ya. Cucu aku tuh harus terkontaminasi dulu sama gluten gitu supaya bisa tahu bener nggak jatuh alergi itu. Tapi aku dan ibunya dan dokter sepakat kasihan kalau dia harus terkontaminasi lagi, dia harus demam lagi, diare lagi. Khusus halusnya kan yang bermasalah tuh ya kalau yang alergi gluten tuh. Akhirnya dokter bilang untuk sementara kita coba aja tetap gluten free, kecil apapun, dan kualitas hidupnya meningkat, ya udah nggak usah dites, udah aja pola makannya aja yang dirubah gitu ya, Bo. Udah kita asumsikan bahwa dia gluten free, alergi gluten gitu. Jadi kerjaan aku tuh ya, kalau misalnya jajan ya sama kita gitu ya, misalnya kemana aja makan di luar, aku tuh selalu mastiin bahwa ini tuh gluten free. Aku kalau ke supermarket atau minimarket, semua yang dia pilih aku baca komposisinya dengan benar-benar. Pokoknya itu jadi concern kita semua aja. Bukan sosokan mau gluten free, bukan. Karena cucu aku pernah, dia mungkin nggak sengaja, dia kan ada permen Yupi ya, permen Yupi. Beberapa varian itu aku lihat komposisinya tuh aman. Dia pikir semua Yupi aman kan. Pada saat dia sama suami aku, maka kakeknya ke minimarket, belilah salah satu Yupi dengan varian yang ada mie-nya itu, yang buat sarapan. Tanpa dibaca dulu komposisinya, langsung dia makan. Tahu-tahu dia diare, demam. Aku tanya, tadi makan apa aja? Gini. Suami aku bilang, kayaknya tadi makan ini. Aku baca komposisinya, ada tepung terigunya, teman-teman. Nah, separah itu. Jadi cucu aku juga sekarang dia ketakutan banget karena mungkin kan dia trauma ya, dia tes segala macam di rumah sakit ya, ambil darah terus segala macam. Jadi dia takut banget sama yang namanya gluten. Karena dia tahu, menurut dia masuk ke rumah sakit itu karena itu gitu. Jadi setiap kali dia mau makan, dia selalu bilang, Nana tolong cekin komposisi, katanya gitu. Karena dia takut banget. Nah, tapi alhamdulillah semenjak itu cucu aku tuh jadi lebih berat badannya naik, jarang sakit banget. Pokoknya semenjak dia gluten free itu sampai sekarang dia belum pernah sakit lagi. Mungkin udah ada
1 tahun kurang mungkin ya, sama yang kerja di rumah, sama yang asuh dia, sama neneknya yang lain, sama uyutnya, bapaknya, semua udah disosialisasiin bahwa dia alergi gluten. Walaupun nggak semua orang ngerti ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap ngasih informasi. Nah, cuma masalahnya kalau dia lagi sekolah, kan kadang kalau gurunya sih udah tahu, tapi orang tua murid yang lain kan mungkin nggak tahu ya, dia alergi gluten. Jadi akhirnya kita putuskan dia untuk pakai gelang alergi. Jadi disitu ada nama dia dan disebutin alerginya dia, supaya orang-orang lebih aware lah bahwa dia tuh ada alergi gluten. Nah, tapi kadang-kadang nggak semua orang, masih banyak yang memandang bahwa harus dibiasain, alergi harus dibiasain, itu teh terlalu diapik-apik gitu ya. Nah, untuk menghadapi orang-orang kayak gitu, cucu aku tuh kita edukasi gitu. Setiap kali mau makan, kalau di sekolah harus tanya bu guru, apakah ini gluten free atau enggak. Kalau sama orang yang nggak terlalu kenal, misalnya sama orang tua murid, sama temennya, dikasih makanan, dia harus selalu nunjukin gelangnya itu, aku alergi ini gitu, biar yang ngasih makanan itu aware juga gitu. Udah habis cerita aku juga gitu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang ada pengalaman juga anaknya alergi gluten. Boleh dong komen-komen biar sharing-sharing, karena aku juga masih belajar, masih banyak cari tahu gitu teman-teman. Makasih udah dengerin cerita aku, temenin aku makan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.